Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di mata kuliah Tektonik Fisik di pekan ke-14 yang berjudul Tektonik Geomorfologi. Pada video kali ini kita masuk ke video kedua dari penjelasan tentang tektonik geomorfologi, yakni pada video ini kita akan membahas terkait dengan geomorphic markers. Nah, memang untuk geomorphic markers ini harusnya sudah mengambil mata kuliah sedimentologi, geologi struktur, dan juga mungkin stratigrafi ya. Dan bisa jadi sudah mempelajari juga tentang analisis cekungan. Tapi memang karena peruntukannya belum sampai ke sana, jadi saya mungkin untuk geomorphic markers ini saya akan meng-highlight saja beberapa hal yang penting secara konsep yang nantinya mungkin kalau ketika kalian ingin mendalami bisa mengembangkan sendiri. Gitu. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Jadi saya ini dulu disclaimer dulu bahwasanya banyak slide yang saya cantumkan bahasa Inggris ya. Jadi silakan kalian apabila kebingungan silakan mentranslate sendiri. Sekalian belajar istilah-istilahnya karena banyak hal-hal yang saya kutip dari jurnal-jurnal terkait yang memang kalau di Indonesia kan sih menurut saya kurang tepat. Takut kurang tepat. Jadi saya cantumkan bahasa Inggris saja agar bisa lebih general diterima sama orang-orang. Oke, ini adalah hubungan sebenarnya antara tadi ya kita bicara ada morfologi dan ada tektonik proses, ada surface proses. Tentunya ketika kita berbicara tektonik proses, kita berbicara adanya uplift begitu ya. Ada pembentukan plateau, ada rotation di situ akibat sesar mungkin ya. Dan ada juga thrusting pembentukan sesar anjak. Nah, tentunya ada event-event seperti itu dan tentunya nanti juga ada pengaruh dari climate ya. Ada monsoon, itu kan ya per tahun lah angin harus ada cycles, itu ada sebuah siklus gitu kan, ada 20.000 sampai 400.000 tahun yang akan datang. Lalu ada geodynamics, itu bisa jadi skala 1 sampai 10 juta tahun yang lalu gitu. Nah, tentunya tectonics dan climate itu akan disatukan yang menghasilkan sebuah material sedimentasi yang nantinya akan kita bisa lihat adanya sebuah facies dan ada provenance. Nah, ini kan di dalamnya di sedimentologi ya. Lalu ada juga adanya akumulasi, lalu adanya endapan continuous secara cycle-nya gitu ya. Jadi tidak ada hiatus di situ nantinya. Nanti kita berbicara suatu stratigrafi yang utuh. Nah, tentunya memang ini erat kaitannya juga dengan analisis cekungan, dengan sedimentologi, dan kalau kita bicara stratigrafi, kita bisa bicara dengan tektonostratigrafi seperti itu. Jadi memang perlu adanya ilmu yang lengkap gitu ya untuk pelajari ini. Nah, tapi setidaknya saya akan meng-highlight saja begitu ya. Jadi apa namanya? Tentunya ketika kita berbicara suatu deformasi pada suatu daerah, kita sudah tahu semuanya bahwasanya adanya event tektonik di situ. Ya, dari gambaran ini kita bisa lihat bahwasanya adanya sebuah thrusting gitu ya, atau adanya sesar anjak yang terbentuk di sini. Jadi ada layar yang di sini, tapi layarnya jadi menerus ke sini. Nah, tentunya ketika dia seiring berjalannya waktu, sesar anjak tersebut kan tidak akan bagian dari footwall-nya yang cenderung lebih rendah, itu kan dia membentuk suatu rendahan tuh, membentuk suatu cekungan dan tidak mungkin tidak terisi apa-apa. Nah, di situ di sini ada sungai, dia ada endapan dari arah kiri kita ya. Lalu ada juga dari arah kanan juga akan ada endapan dan tentunya juga strukturnya pun bisa berkembang seperti ini. Jadi mungkin suatu saat di sini akan ada pembentukan thrusting yang baru begitu. Nah, ini yang bisa kita lihat dari produk-produknya. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, kita lihat berdasarkan dari lingkungan pengendapan. Jadi ini adalah gambar dari lingkungan pengendapan, ini sangat bagus sekali. Jadi apa namanya? Ini adalah suatu gambar lingkungan pengendapan yang ada dari darat sampai laut ya. Nah, jadi nanti bicara geomorphic markers, kita berbicara suatu tanda-tanda yang ada di endapan-endapan yang terjadi pada baik daerah laut maupun daerah darat.
yang tentunya nanti kita ketemukan saat ini ada di darat semuanya, karena kita nggak mungkin menyelam ke dalam laut begitu. Nah, tentunya ketika kita berbicara bagian yang planar, jadi planar itu merupakan deformasi yang terjadi secara horizontal, sedangkan kita berbicara linear marker itu kita berbicara deformasi yang cenderung secara vertikal. Nah, kita bisa lihat bahwasanya struktur planar kan kita gambar di bagian sini ya. Nah, secara permukaan lah. Sedangkan kalau vertikal atau linear kita lihat bagian sini. Kan berbeda ya, banyak beberapa litologi yang berbeda. Nah, di sini kan begitulah kurang lebih. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi kita melihat di sini adalah di bagian tires dari sebuah laut atau marine, di bagian pantainya, dan di bagian garis pantainya, di bagian shoreline-nya. Nah, tentunya terjadi ke dalam dua kelas. Jadi ada kelas yang konstruksional, tires, dan adanya dari destruktif. Jadi yang konstruksional itu berasosiasi dengan adanya pembentukan suatu koral ya begitu ya. Pembentukan suatu koral atau nantinya kita sebut sebagai batu gamping secara umum. Lalu nanti adanya juga destruktif tires yang berasosiasi dengan sebuah erosi. Nah, di situ jadi tentunya akan ada peristiwa konstruktif dulu, lalu setelah itu ada peristiwa destruktif setelahnya. Jadi akhir daripada suatu masa perkembangan suatu daerah itu diakhiri dengan destruktif atau diakhiri dengan erosi. Nah, tentunya kondisi kondisi destruktif itu terjadi ketika bisa jadi kayak dikatakan adanya suatu gelombang laut atau ombak ya yang mengikis bagian shoreline yang mengakibatkan erosi di sana gitu ya. Seperti gambar yang bagian bawah, kanan bawah, kita lihat bahwasanya di sini suatu suatu daerah yang memiliki ketinggian ya. Lalu akibat adanya gelombang, ini di kontinen, ini di darat, maksud saya harusnya kan ada di sini, sehingga adanya gelombang ombak begitu yang menerjang. Nah, nanti dia mengikis bagian sini nih. Ya, nah ini yang dinamakan sebagai destruktifnya begitu. Nah, di sini mengikis nanti kan ada endapannya terbentuk di bagian sini. Gitu. Secara umum seperti itu. Nah, lalu kita berbicara, kita naik sedikit ke bagian ininya, di bagian Oke, ini kita masuk ke bagian ininya, ke bagian laut dangkalnya begitu. Bagian laut dangkalnya kita lihat di sini adanya tadi kan kita bicara destruktifnya, nah ada peristiwa konstruktifnya ketika kita melihat sebuah penampang dengan bentuk seperti ini. Nah, di sini ada reefnya, di sini ada sedimennya, di sini ada reefnya lagi. Nah, kita bisa interpretasi bahwasanya adanya perkembangan batu gamping yang cenderung naik ke atas begini. Ya, jadi di sini yang lebih muda, di sini lebih tua. Nah, apa yang terjadi ketika kita melihat seperti ini? Jadi dalam ilmu tektonik geomorfologi atau ilmu tektonik stratigrafi secara umum, di sini adanya suatu kenaikan muka air laut. Ya, jadi semakin naik muka air lautnya, tentunya juga akan semakin naik juga pertumbuhan gamping kan. Jadi nggak mungkin ketika air lautnya awalnya di sini nih. Ini kan satu ya, ini gamping yang paling tua. Berarti kan mungkin air lautnya di sini. Ya, kalau air lautnya turun nggak mungkin kan gampingnya tumbuh di atas, pasti tumbuhnya lebih di bawah lagi gitu. Nah, ini bisa jadi kenaikan muka air laut. Nanti kita hubungkan berapa umur gampingnya ini. 10.000 tahun yang lalu. Kenapa ada kenaikan muka air laut? Ada peristiwa tektonik kah? Atau ada peristiwa cuaca yang besar, ada badai begitu ya? Atau ada glasiasi di situ. Nah, kita dihubungkan dengan banyak aspek. Lalu kita berbicara naik sedikit ke darat, ke daerah Lacustrine, begitu. Nah, tentunya dari Lacustrine itu bisa menunjukkan suatu model planar yang sangat perfect sebenarnya. Kita bisa lihat nih di sini adanya sebuah sebuah ada kikisan begitu ya. Nah, nanti kita sebut sebagai adanya wave cut branch begitu. Sini ya, jadi ada beberapa yang terkikis. Nah, ini ciri-ciri dari lacustrine seperti itu. Sebenarnya lacustrine itu perlu dipelajari di sedimentologi. Nah, sama juga delta. Jadi karena memang kalian juga
masih mungkin belum belajar sedimentologi atau baru mengambil sedimentologi juga. Di delta itu salah satu model yang cukup cantik juga. Jadi tentunya delta itu juga memiliki fitur-fitur geomorfologi yang banyak ya, yang bisa kita lihat secara planar maupun kita bisa lihat secara linear. Oke. Jadi dari mana aspek planarnya? Jadi kita bisa lihat perkembangannya. Jadi delta itu kan membentuk sebuah kipas begitu ya. Jadi ada suatu aliran seperti ini yang nantinya dia menyebar begitu ya. Nanti ada bagian delta front ya. Ada bagian delta plane di setengahnya. Ada bagian prodelta di bagian dekat daratnya begitu. Yang tentunya akan menghasilkan komposisi-komposisi litologi yang berbeda. Jadi mungkin di bagian delta, di bagian yang lebih jauh itu mungkin materialnya lebih halus, dan di bagian yang lebih dekat itu material yang lebih kasar, itu lebih dekat ke darat ya. Tentunya nanti di situ akan ada juga ada riverbank, ada nanti ada modelnya braided stream seperti itu ya. Yang nanti mungkin dengan dosen-dosen yang sedimen bisa lebih lengkap penjelasannya. Nah, tentunya dari gambaran-gambaran tadi kita juga bisa mengilustrasikan, oh di sini mungkin ada ini bagian dari delta plane. Mungkin daerah ini dulu sebenarnya dekat dengan pantai begitu. Yang tentunya nanti kita hubungkan juga dengan dengan model tektonik yang ada pada saat keterbentukan delta tersebut. Juga sama dari reverse terrace. Jadi kita bisa melihat adanya, ini cukup expert juga ya. Jadi kita melihat perbandingan antara akumulasi materialnya dengan adanya dengan model sungainya seperti apa. Jadi tentunya kita lihat dari kemiringan lerengnya. Jadi apakah sungainya itu paralel bentukannya atau anosto atau meandering begitu ya. Tentunya kalau sungai meandering kan kita bisa melihat bahwasanya slope-nya itu relatif lebih slow begitu, lebih kecil slope-nya, tapi memang akumulasi airnya banyak dan bed load-nya juga banyak gitu ya. Jadi ini berbicara mengenai hubungan antara supply material dan energinya gitu. Ini bentukannya. Jadi ada beberapa model ya. Jadi ada model gradasi, degradasi atau model agradasi. Nah, di sini ya ada agradasi, ada degradasi. Jadi sebenarnya agradasi itu kita kaitkan dengan model konstruksional atau model mengisi begitu ya. Sedangkan degradasi itu kan adanya erosi di sana, adanya cut and stretch ya, atau kita bilang sebagai destruksional ya. Sedangkan model equilibrium ini model setimbang. Nah, kita lihat nih di sini. Jadi kalau agradasi tentunya dia mengisi awalnya sungai di sini ya. Awalnya sungainya di sini begitu kan. Sungainya di sini, materialnya mengisi di sini kan. Nah, ini sungainya di sini, materialnya mengisi di bagian sini. Sungainya lebih kecil lagi, dia mengisi bagian sini. Dan terakhir sungainya ada di sini, ya. Sedangkan degradasi itu sangat cepat sekali kayaknya turunnya, jadi tidak sempat adanya filling, tapi malah adanya erosi di sini ya. Dan ini yang terjadi ketika sungainya seimbang kiri dan kanannya bentuknya, sedangkan kalau ini sungainya tidak seimbang begitu. Ini bentukan ada agradasi dan degradasi, jadi hubungkan dengan waktu seperti apa. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada tentang alluvial vein. Jadi alluvial vein itu penting juga. Tentunya alluvial vein ini bisa lebih lama merekamnya. Jadi dari bagian yang young sampai bagian yang mature itu bisa diterekam oleh alluvial vein. Dan tentunya alluvial vein juga punya karakteristik sendiri dan mempunyai posisi sendiri. Karena apa? Alluvial vein itu ketika ada sebuah perbedaan slope yang signifikan terjadi akibat adanya tectonics, membentukkan sebuah gunung lah taruhlah, itu bisa menyebabkan atau bisa langsung terjadi alluvial vein begitu.
Nah, tentunya nanti juga kita bisa melihat selain alluvial fan juga kita bisa melihat adanya adanya seperti ini ya. Jadi ini ada gambar alluvial fan. Jadi ini ada offsetnya dari sebuah alluvial fan yang nantinya akan menghasilkan interpretasi seperti ini. Ini secara linear ya. Nah, lalu ini bagian dari lava flow, debris flow, landslide, dan erosional surface. Ini juga sama juga sebenarnya. Oke, lalu ini bagian dari linear. Tadi kan bagian yang planar, ini bagian linear. Jadi linear itu ada beberapa model ya, yang ada dari glasial, dari man-made begitu. Man-made itu yang dibentuk oleh orang juga begitu ya. Dan ada river crest. Jadi ini dari titik tertingginya dari sebuah sungai atau pematang begitu. Oke. Nah, lalu ini adalah model yang sangat baik saya lihat. Jadi ini adanya perbandingan antara model dari setting star naik, setting star normal, dan setting strike slip begitu. Jadi kita bisa lihat bahwasanya ada beberapa fitur yang sama dan ada beberapa fitur yang berbeda. Jadi ketika kita berbicara mengenai setting thrust fault misalkan ya, situ kita melihat adanya syntectonics deposit, tentunya di bagian sini. Di bagian sini ada syntectonic deposit. Lalu di bagian sini adanya fasetnya tidak terlalu kelihatan karena star naik ya. Yang tidak terlalu kelihatan di bagian pitmonnya, di bagian yang turunnya begitu. Ini adanya alluvial fan yang cukup besar ya dan melebar begitu. Ya. Dan fault scarp-nya terlihat kecil saja di sini. Ketika kita bicara settingan yang B, yang normal fault, tentunya di sini juga ada syntectonic depositnya juga sama, tapi memang memiliki orientasi yang berbeda ya. Orientasi yang cenderung berbeda. Tentunya di sini alluvial fan-nya lebih banyak, tetapi relatif lebih kecil, dan di sini terlihat triangular facet. Sangat jelas sekali triangular facetnya ya. Dan fault scarp-nya juga ada. Dan ketika kita berbicara strike slip, fault setting begitu, nah ini lebih menarik lagi. Di sini alluvial fan-nya juga kecil-kecil tapi memang banyak, tapi tidak serapih di model deep slip ya, model deep slip. Nah di sini juga kita melihat adanya bagian yang berbeda, adalah bagian adalah releasing band atau bagian dari transtensionnya, dan ada bagian dari transpressionnya atau restraining bandnya di sini ya. Nah, kita lihat di sini ada behead streamnya juga, jadi ada sungai-sungai yang tiba-tiba tidak ada penerusannya gitu, tiba-tiba terpotong begitu ya. Dan mungkin juga ada sungai yang ada di daerah pitmonnya, ada dua arah sungai begitu dan dipotong dari suatu sungai yang besar. Ini model-model yang terjadi pada strike slip fault setting begitu. Oke, demikian bagian yang kedua, video bagian yang kedua. Kita jumpa lagi di video terakhir, di video bagian ketiga terkait dengan morfometri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.